Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hajjatan adda fardahu. Wa man hajja thaniyatan dayana rabbahu. Wa man hajja thalatha hijajin kharramallahu sya'rahu wa basyarahu ala nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kamalabiungan dan hadirin malabina Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini malawatu syulallah kita berkumpul kembali. Mungkin baru malam ini dimulai lagi pengajian. Kita lanjutkan ajaran kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini tetap eksis sebagaimana yang kita harapkan semua. Mari kita tak henti-hentinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini adapun tema kita yaitu fadlul haji, keutamaan haji. Alhamdulillah hari ini saudara-saudara kita, khususnya jamaah haji yang saya tahu oleh Wali Mandar itu sudah ada di Madinah melaksanakan manasik haji. Karena itu inilah yang membuat saya sedikit menyinggung tentang ibadah haji. Kamalabing wa nana hadirin, kamalabina Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipatulih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang bertanya ini adalah sahabatnya. Apa nama pitule? Ayyul amali afdalu. Ayyul amali afdalu. Amalan apakah yang paling utama? Manakah amal? Inna amal kaminan malabi. Kaminan mek di pahalana. Aktsaruhum ajran. Itu riwayat. Yang dimaksud di sini amal yang paling utama, amal kaminan malabi, ia kaminan mek di pahalana. Aktsaruhum ajran. Mana amal yang paling banyak pahalanya? Maka Rasulullah menjawab, nawali min Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanum billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama
yang paling banyak pahalanya, amin amin di pahalana, adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kira iman ini adalah akidah, ya, karena biar kita banyak beramal, tapi kalau kita tidak beriman, maka amalan yang kita lakukan sia-sia. Jadi amalan orang-orang di luar orang yang beriman itu sia-sia belaka, tidak ada nilainya, ya. Karena diterimanya amal itu syaratnya adalah keimanan, beriman. Jadi itu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Nah, tentu saja seluruh rukun-rukun iman, ya, iman kepada malaikat, kepada hari akhir, nah, itu amalan yang paling utama. Dan menurut sensus statistik bahwa penduduk dunia hari ini sudah 5 miliar. 5 miliar. Yang beriman kepada Allah hanya 1 miliar. Jadi memang kita kalah kalau segi kuantitas, ya. Jadi kita ini alhamdulillah, ya, makanya tahu ada Allah Ta'ala, makanya tahu ada malaikat yang Allah riwayat dan seterusnya, ya, yang wajib kita imani. Kila di bawah niwami nabita, thumma madza, kemudian apa lagi amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasul? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Ya, al-jihadu fi sabilillah. Artinya berjuang di jalan Allah. Meskipun jihad ini jangan dipahami hanya berperang, ya. Ya, banyak bentuk-bentuk jihad, ya, yang lain. Ya. Ya, ternyata menuntut ilmu, ya, juga jihad. Man haraja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi menuntut ilmu karena Allah, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah, ya. Ya, termasuk kita pada saat ini kan kita ini menuntut ilmu, ya, ada proses belajar, ya. Nah, ini kita berada dalam fisabilillah, ya. Ya, makanya hadir di majelis taklim itu lebih afdal daripada hudur majelis taklim khairum min alfi rak'atin. Lebih afdal daripada melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Hadir sejenak, mungkin 5 menit, 10 menit, atau atau lain-lain, ya. Hadir saja sejenak, ya, itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Jadi luar biasa apa yang kita lakukan. Kila di bawah niwai nabita, summa madza, kemudian apa lagi? Nah, setelah jihad, setelah iman kepada Allah, qala nawali bumi nabita sallallahu alaihi wasallam, hajjum mabrur. Amalan yang paling utama, paling banyak pahalanya adalah haji mabrur. Haji yang diterima. Haji mabrur. Karena ada juga haji mardud. Haji yang tertolak. Yang jelas, kalau ya pada saat kita membeli ONH, mendaftar, nah, makanya hati-hati ketika memulai mendaftar. Jangan sampai yang kita pakai adalah uang haram. Jelas itu mardud. Ya.
Jadi dipilihlah uang yang paling halal ketika kita menyetor ya pertama, ya tentu saja selanjutnya pelunasan dan seterusnya ya. Ya, kalau hari ini mendaftar mungkin kalau di Pulau Limandar ini 30 tahun ke depan baru bisa berangkat ya. Tidak tahu di Majene ya. Ya. Haji mabrur ya. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al mabruru, nah yang dimaksud haji mabrur, isana haji mabrur huwallazi la yartakibu sahibuhu fihi ma'siyatan. Yang dimaksud haji mabrur adalah haji di mana pelakunya orang yang melaksanakan haji sahibuhu tidak melakukan maksiat selama haji. Jadi selama dia dalam perjalanan haji tidak melakukan maksiat, tidak bohong, tidak bicara kotor, ya, tidak sauloa apa dan seterusnya, ya. Nanti sebentar akan mudah-mudahan masih ada waktu tanda-tanda orang yang hajinya mabrur ya. Tanda-tanda orang hajinya mabrur. Saya kira itulah hadis yang membeberkan tentang keutamaan haji. Ada lagi hadis lain ya, karena yang kita bincangkan adalah keutamaan haji. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada juga sabda Nabi, man hajja hajjatan, barang siapa haji satu kali haji, adda fardahu, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Jadi kewajiban haji itu satu kali. Berarti kalau kita sudah haji satu kali, berarti kita telah menunaikan kewajiban. Ya, karena kita diwajibkan haji. Tentu saja man istata'a ilaihi sabila, ya, bagi orang yang mampu membeli ONH, ya. Makanya sekarang kalau sudah mampu segeralah. Jangan sampai kita ya punya kemampuan lalu kemudian kita tidak ada niat untuk berhaji. Kata Rasulullah, barang siapa punya kemampuan tapi tidak haji, falyamut, hendaklah ia mati, mata Yahudian atau mata Nasranian. Hendaklah ia memilih dua kematian, imma mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya. Orang yang sudah mampu tapi tidak berniat, ya. Jadi segeralah mendaftar hari ini. Wa man hajja tsaniyatan, barang siapa yang haji dua kali, ya. Ada orang sudah beberapa kali haji ya, tapi sekarang sulit, sulit karena orang yang sudah haji itu ya harus menunggu berapa 10 tahun, 5 tahun ya. Wa man hajja tsaniyatan, barang siapa yang berhaji dua kali, haji yang kedua, dayana rabbahu, berarti dia meminjami Tuhannya, artinya dia berinvestasi ya kepada Tuhan. Jadi bagaikan dia berimpak. Man ladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'af lahu, ya. Dan siapa meminjami Tuhan, ya. Itu haji yang kedua ya, haji yang kedua. Jadi sama dengan dia berimpak di jalan Allah. Ya. Wa man hajja salasa hijajin, barang siapa berhaji tiga kali haji, ya, ini haji yang ketiga, haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan rambutnya, bulu-bulunya dan kulitnya 'alan nar, disentuh api neraka. Ya, kalau sudah haji tiga kali, ya insyaallah tidak akan disentuh api neraka. Tapi kalau hajinya makbul, kalau hajinya mabrur, ya, kalau hajinya mardud, tentu saja tidak seperti itu, ya.
Jadi menarik juga haji ini ya, menarik juga haji ini ya. Kila, ada pendapat, inna rajulan, ada satu cerita, inna rajulan, dia mesa tahu sesungguhnya seorang lelaki kutilah, orang ini dibunuh. Ceritanya terbunuh ya. Kemudian wa ukida alaihin nar, kemudian orang ini dinyalakan api, artinya mau dibakar. Ya mungkin pembunuhnya ya supaya tidak ada jejak apa ya, dibakar, mau dibakar. Wa ukida alaihin nar, ia dinyalakan api untuknya. Tulal laili, sepanjang malam. Jadi ya, jadi mungkin pembunuhnya ingin supaya tidak ada apa, tidak diketahui ya, supaya sehingga dibakar. Falam ta'mal fihi, maka orang ini tidak terbakar. Ta'mal artinya api itu tidak berfungsi. Lam ta'mal fihi. Jadi artinya tidak membakar api. Wa baqiya abyadal badani, orang ini tetap tubuhnya putih, artinya tidak hitam. Kan biasanya kalau terbakar hitam, nah mungkin hangus ya. Jadi tidak terbakar ya. Fasalu Sa'dun al-Haulani an dzalika, maka orang-orang bertanya kepada Sa'dun al-Haulani, kok kenapa ini tidak terbakar? Apa dan api tahu ya. Faqala, maka Sa'dun menjawab, la'allahu hajja thalatha hijajin, mungkin orang ini telah berhaji 3 kali. Kata siapa? Sa'dun. Mungkin orang ini, la'alla barangkali orang ini sudah 3 kali berhaji. Kalau maka orang-orang berkata, "Naam." Jadi, "Naam" artinya memang dia sudah 3 kali berhaji. Kira-kira bisa dipahami nih Pak. Jadi artinya orang yang tidak 3 kali haji, tadi dikatakan oleh Rasulullah, tidak disentuh api neraka. Ini api dunia ini, bukan api neraka. Karena mau dibakar, tidak terbakar. Jadi orang yang sudah 3 kali haji, pas hajinya makbul, maka ia akan tidak terbakar, baik apinya dunia maupun apinya neraka. Ya kan begitu anunya ya. Jadi dibakar tapi tidak terbakar. Jadi terbukti bahwa sabda Nabi menyatakan bahwa orang yang berhaji 3 kali tidak disentuh api neraka. Jadi ini orang tetap utuh ya. Tapi ini riwayat Pak, ini bisa dilihat dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ya. Itu ada riwayat seperti itu ya. Al-Hajj, haji itu kamakal ahlul ilmi, sebagaimana dikatakan oleh ulama, yukaffirus saghaira wal kabaira. Haji itu dapat menghilangkan, menghapus dosa kecil dan dosa besar. Jadi ini kehebatan haji. Kita haji, insyaallah dosa-dosa besar kita akan dihapus ya. Nah, alasannya apa? Penulis buku ini 5 warada fil hadis, karena tersebut dalam hadis, man hajja, barang siapa yang berhaji, menunaikan haji, falam yarfus, lalu kemudian tidak berkata kotor, rapas ya, walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik selama dalam berhaji
ya, perjalanan haji tidak berbuat fasik, ya, artinya tidak melaksanakan pelanggaran, tidak bohong, tidak menipu, ya, ya. Kata Rasulullah, haraja min dzunubihi, maka ia keluar dari dosanya kayauma waladatuhu ummuhu, sebagaimana hari pada waktu dilahirkan oleh ibunya. Jadi bagaikan bayi yang tidak ada dosa, tidak ada noda. Tapi tentu saja di sini kalau hajinya mabrur, dan menurut ulama yang dimaksud dosa besar di sini adalah dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama manusia tentu saja harus bertaubat, ya. Jadi kalau kita ambil hartanya orang lalu kita berhaji, ya tidak serta-merta bahwa terhapus itu dosa. Karena banyak riwayat ada orang nanti di akhirat bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia mati dalam membawa amal saleh, berkali-kali haji, berkali-kali umrah. Tapi satu sisi dia juga banyak melakukan kezaliman. Malah warna tahu, ya, mapasiri tahu, menggosip tahu dan seterusnya, sehingga di hari kemudian nanti ia membayar amal. Jadi karena tidak laku lagi dinar, tidak ada lagi duit, tidak ada lagi rupiah, jadi maka semua yang pernah dilalimi itu menuntut. Jadi makanya dosa kepada orang lain lebih susah, ya. 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 Tapi kalau dosa kepada Allah, ya mungkin bisa terhapus. Jadi ini kehebatan haji, ya. Jadi haji itu dapat menghapus dosa besar, ya, dan dosa kecil. Tapi ini dosa yang terkait kepada Allah, ya, khususan dosa yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumalabi nganana hadirin, tumalabina Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Abu Hanifah yaqul, Imam Abu Hanifah berpendapat, innal hajja afdalu arkanil Islam. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa rukun Islam yang paling afdal adalah haji. Menurut Imam Abu Hanifah, dari sekian 5 rukun Islam, ya, yang paling afdal adalah haji. Ya, ya. Wal Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i, jadi ini ada perbedaan pendapat. Yaqul berpendapat, inna afdal arkanil Islam as-salah. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun Islam yang paling utama adalah salat. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, rukun Islam yang paling utama adalah haji. Kalau Imam Syafi'i, rukun Islam yang paling utama adalah salat. Jadi Imam Syafi'i, ya, berdalil as-salatu li awwali waktiha. Pernah Nabi ditanya, manakah amalan yang paling utama? Maka Nabi menjawab, as-salatu li awwali waktiha. Salat di awal waktu. Berarti salat, rukun Islam yang paling utama adalah salat. Kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa haji adalah rukun Islam yang paling utama? Beliau punya alasan. Dia titi alasannya. Wal Imam Abu Hanifah yufaddilul hajja. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun Islam yang paling utama adalah haji. Lianna salata ibadatun badaniyah. Yelo sambayano ibadana tubuh. Ibadah tubuh kan tubuh sama sambayang. Wasaumu ibadatun badaniyah. Puasa ibadah tubuh. Puasa kan tubuh. Ya, makanya bagi orang yang sakit boleh tidak puasa. Kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyam. Wasakatu ibadatun maliyah. Zakat adalah ibadah harta. Kalau kita punya duit, ya,
ya, dan cukup nisab, ya, maka wajib dikeluarkan 2,5%, ya. Itu ibadah harta. Wa amal haj, adapun haji, sedangkan haji jama'a bainal ibadataini. Ya, itu menghimpun dua ibadah, al-badaniyah wal maliyah. Jadi kalau haji itu mengandung dua ibadah, menghimpun dua ibadah. Di samping ibadah tubuh juga ibadah harta. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa haji adalah rukun Islam yang paling afdal. Karena dari sisi ini, karena dua. Jadi di samping ibadah tubuh, ibadah, jadi punya alasan juga. Jadi tentu saja seluruh rukun Islam tidak bisa dipilih-pilih, ya. Bisa karena satu sama lain berhubungan, ya, satu berhubungan. Jadi makanya terutama haji, terutama zakat dan salat, ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu tidak boleh hanya salat saja tapi berzakat tidak. Makanya Ibnu Abbas menyatakan barang siapa yang salat lalu tidak berzakat, maka salatnya tidak diterima. Nah, ini tegas sekali Ibnu Abbas, ya. Kemudian faidah, la yahfa anna ta'yina afdalil amal ta'addada fil riwayat. Nah, tidak tersembunyi bahwa penentuan amal terbaik itu berbeda-beda dalam riwayat. Jadi ada banyak riwayat tentang amalan-amalan yang terbaik. Ya. Jadi di riwayat dari Rasulullah tentang amalan-amalan yang paling baik. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, afdalul amali as-salatu awwala waqtiha. Ya, satu riwayat menyatakan bahwa amal yang paling afdal adalah salat pada awal waktu. Makanya diusahakan kalau salat di awal waktu. Awalul waqti ridwanullah. Awal waktu adalah ridha Allah. Wa ausatuha rahmatullah. Di tengah-tengah waktu adalah rahmat. Kemudian di akhir waktu, sudah mau habis waktu, ghufranullah, ampunan Allah yang kita dapat. Ya. Jadi salat di awal waktu itu amal yang paling utama. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, al-jihad. Nabi ditanya, manakah amalan yang paling utama? Rasulullah menjawab jihad. Itu kan sudah berbeda. Nah, kalau tadi afdalul amal salat di awal waktu. Ada riwayat amalan yang paling baik adalah jihad. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, birrul walidain. Karena Nabi ditanya, manakah amalan yang paling utama? Rasulullah menjawab birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini berbeda-beda riwayat. Sekarang pakai pal jam'u baina hadhihi riwayat. Jadi bagaimana mengkompromikan antara riwayat-riwayat yang ada. Jadi tentu saja ada kenapa bisa berbeda riwayat, ya. Wal jawab, dijawab oleh ulama, ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam yelo nabi tari'o tabibul atibba, yelo nabi tari'o doktor. Betuanna punggabana doktor. Tabibul atibba. Apa kalau dokter paling hebat, Ustaz? Sudah profesor, pokoknya doktor. Ya. Tabibul atibba. Innama yatalakka tibbahu min ladun hakimin alim. Beliau menerima ilmu pengobatan dari yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, artinya beliau menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung, ya. Jadi dia lulusan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Rasulullah. Wa ma'lum annal hakimal mahir.
bahwa orang yang bijak, orang yang pintar itu yada'ud dawa'a fi maudhi'id dawa, fi maudhi'id da. Orang yang bijak itu menempatkan obat sesuai dengan penyakit. Jadi orang yang bijak itu menempatkan obat sesuai dengan penyakit. Itu orang yang mahir. Sudah kalau ya. Jadi dia menempatkan obat sebagaimana sesuai dengan penyakit. Sekarang bahwa sallallahu alaihi wasallam Nabi tahu sallallahu alaihi wasallam idza su'ila an afdalil a'mal muat dipatule Nabi ta amal yang paling utama, muat dipatule Nabi ta amal yang paling utama, yanzuru ilal hadirina fil majlis. Nabi tadi natanga lolo orang-orang yang hadir di majelis itu. Jadi kalau Nabi mendapat pertanyaan, mana amal yang paling utama? Maka Nabi tidak langsung menjawab. Dia memperhatikan orang-orang yang hadir di majelis. Ada pertanyaan, mana Ustaz yang paling utama amal? Jadi Nabi itu memperhatikan orang-orang yang hadir di majelis itu. Ya. Kemudian fa in kana fihim man huwa mukassirun fis salati awwali waqtiha. Kalau di majelis itu ada orang, terdapat orang yang sering melalaikan salat pada awal waktu. Jadi kalau ada orang ia pada nama sembayang masambayang subuh jam 6, masambayang lohor jam 3, kan dia tu tawasari di taruh masambayang pemaluta. Jadi kalau ada orang di situ, ketika Nabi ditanya mana amalan yang paling utama, kemudian Nabi memperhatikan orang-orang yang hadir. Kalau terdapat orang yang sering melalaikan salat pada awal waktu, maka Rasulullah menjawab as-salatu awwala waqtiha. Maka Nabi menjawab salat amalan yang paling utama adalah salat di awal waktu. Jadi begitu Rasulullah, ya. Jadi perhatikan, dia tahu maluta masambayan masambayan bandit dia, tapi selalu mengulur. Nabi menjawab salat ada amalan yang paling utama adalah. Kemudian wa in kana fil majlisi man huwa mukassirun fil jihad. Kalau Nabi ditanya mana amalan yang paling utama, Nabi memperhatikan orang yang hadir. Kalau yang hadir itu ada orang yang melalaikan jihad, mau ke jalan berperang, rakyat tani mau berperang di rape tapamano, maka Nabi menjawab amalan yang paling utama adalah jihad. Kira-kira bisa dipahami ini Pak. Maka Nabi menjawab, jadi Nabi itu sangat bijak, ya. Dia menempatkan obat sesuai dengan penyakit. Ya. Wahakadha, demikianlah periwayat ikhtalafat. Jadi riwayat-riwayat mengenai amalan yang paling utama itu berbeda-beda, ya, bihasabil muqtadayat wal munasabat, ya, sesuai dengan sesuai dengan tujuan dan kondisi, ya. Jadi jangan diperdebatkan. Amalan yang paling utama adalah birrul walidain, ya. Jadi bisa saja Nabi menyatakan amal birrul walidain kalau pada waktu itu, pada saat dia mendapat pertanyaan, banyak orang yang topa wali-wali lekindona, maka Nabi menyatakan amalan yang paling utama adalah birrul walidain. Jadi Rasulullah itu luar biasa menjawab pertanyaan, dia sangat bijak, ya, sangat bijak. Jadi makanya
tidak heran kalau banyak riwayat-riwayat mengenai keutamaan amal itu berbeda-beda dalam riwayat. Karena perbedaan kondisi, sebab-sebab yang melatar belakangi Nabi mengungkapkan satu hadis. Tumalabi nana hadirin, tumalabi na Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon maaf saya ditegur kalau sudah waktunya, Ustaz. Ya, sudah. Masih ada waktu. Ya. Sekarang ma huwal hajjul mabrur. Apa itu haji mabrur? Ini yang paling utama. Minhum mayyakulu, di antara ulama berpendapat, yaitu Hasan Basri, seorang ulama sufi, berpendapat al-hajjul mabrur huwal hajjul makbul. Yang dimaksud haji mabrur adalah haji yang diterima. Biasanya haji mabrur, haji natarima pun Allah Ta'ala. Tanya haji natolak pun Allah Ta'ala. Haji mabrur adalah al-hajjul makbul. Ya. Fakalu, maka orang banyak bertanya lagi, min aina na'rif annahu makbulun aw ghairu makbul? Ya Ustaz, ya nang guru, dari mana kita tahu bahwa hajinya seseorang itu diterima atau tidak diterima? Ya, karena beliau berpendapat haji mabrur adalah haji yang diterima. Ya, tiapa yang maisang mauang, ya dia tahu diterima hajinya atau yang diterima. Apakala Nawali menangguruta Iman Hasan Basri, seorang ulama sufi. Pakala beliau menjawab, ayyarji aminal haji. Jadi kalau ada orang kembali dari haji, ya boleh haji, kembali boleh dari haji, ahsana mimma kana. Dia lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, itu tanda-tandanya. Haji makbul, haji mabrur. Orang ini sekembali dari haji, waktu kembali boleh haji, keadaannya lebih bagus. Kalau dulu dia tidak pernah hadir salat jamaah, pada saat kembali dari haji, dia sudah rajin berjamaah. Kalau dulu tidak pernah tahajud di malam hari, setelah balik dari haji, dia sudah melakukan tahajud. Nah, jadi ada peningkatan. Kalau dulu mua kelena talui, setelah balik dari haji, Anda mulai kelena. Nah, ya artinya berubah drastis ya. Ya, jadi keadaannya lebih bagus daripada sebelum haji. Jadi meningkat ya. Kalau dulu waktu dia pergi haji dia kikir, tapi setelah balik dari haji, ia sudah dermawan. Nah, itu kan meningkat namanya, ya. Nah, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda haji makbul, haji yang diterima atau haji mabrur. Nah, zahidan fid dunya, apalagi tandanya haji mabrur, haji diterima, zahidan fid dunya. Orang itu setelah balik dari haji, ia tidak terpengaruh dengan dunia. Artinya dia sudah zahid. Artinya Anda mikaya linona. Ya, tante saya tahu dia lino, Pak Lino dioroi. Kan doi lino tu doi. Jangan ditahu macam lah roi. Saya kira nama saya Anda pergi pianang tu macam lah roi. Tapi Anda mi manulek pamo, Anda mi rupa lino lek pamo. Ya? Setelah ia balik dari haji, ragiban fil akhirah, setelah ia balik dari haji, ini tanda-tanda haji mabrur, dia sangat mencintai akhirat. Oh, lebih mengutamakan akhirat daripada lino. Nah, ya. Ini bisa dipahami nih Pak ya. Artinya dia akhiratnya sudah cenderung ke akhirat daripada dunia. Ya. Setelah ia balik dari haji.
Kemudian mutahallikan bil ahlakil Muhammadiyah. Nah, setelah ia balik dari haji, tanda orang yang hajinya diterima itu dia berakhlak maco sanami, maco ampe sanami, bagus akhlaknya. Sebelum haji ya biasa saloloana, sauloa, biasa losong-losong. Tapi setelah ia balik dari haji, dia sangat hati-hati. Betulna sebelum haji papawa ni tapana pole haji mo alami ia pa nama pau mo antongan di pau ya kan biasanya itu kalau perempuan cerewek-cerewek. Oh maaf ibu, bukan kita yang dituju ya ya dia sudah berubah. andami sombong mo watuna lai Makkah, watuna sebelumnya pokoknya matarwalai ya tapana pole mah dia sudah tawadu. Kau dulunya dia jadi dia sudah berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut nangguruta Al-Iman Asam Basri, hadza alamatul hajjil makbul, inilah tanda haji yang diterima. Jadi berubah keadaannya setelah ia balik dari haji. Amma idza kana yarji'u kama kana, adapun kalau setelah ia balik dari haji tapi keadaannya sama sebelum haji, ya apa sangan Rio ya tetap baca ya sayanna keadaanna kerona ia apa nama sambasu mua pukul anna nih sampai lohor pukul talu padahal boleh memai Makkah ya di nasangan nang guruta hadza alamatu adamil kabul, ini adalah tanda orang yang tidak diterima hajinya. Tandana ya kan di anang guruta mauan dia wa idza kana ahbasa, tapi kalau ada orang lebih jelek lagi watuna nalai Makkah ya macam-macam dia masambayang beriyama tapana boleh ayanda mirumo mimma kana ya ahbasa mimma kana, lebih jelek daripada sebelumnya. Hadza alamatut tardi wal hirman, ini adalah tanda orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya mau tandana dan diterima hajinya, tapi tanda-tandana tunatan rukun Allah taala. Kalau boleh di apa? Di pamasena pun Allah taala. Jadi itulah saya kira apa yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada hal-hal yang penting untuk kita kaji bersama. Ya, saya kira itulah yang bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.